Halo semua, nama saya Manglatan dari kelas 7D. Hari ini saya akan menceritakan sebuah fabel yang berjudul Si Angsa yang Jelek. Yuk didengarkan. Pada suatu danau, hiduplah seekor angsa yang jelek. Angsa yang jelek itu dilahirkan oleh seekor angsa-angsa yang cantik dan indah. Angsa-angsa orang tuanya pun dipandang sebagai angsa yang sangat indah dan langka. Tetapi mereka selalu menerima anaknya apa adanya, walaupun jelek. Suatu hari, si angsa jelek itu ingin bermain ke sebuah danau kecil. Danau kecil adalah tempat di mana hewan-hewan kecil lainnya ingin bermain di sana. Saat sesampainya di sana, si angsa kecil itu pun diejek dan dibilang angsa jalanan. Karena sedih dan kecewa dengan penampilannya, si angsa jelek itu pun balik ke rumahnya dan menceritakan hal itu pada ayahnya. Ayahnya pun menenangkan dia, tetapi ibunya sangat tidak peduli pada dia. Keesokan harinya, si angsa jelek itu pun disambut oleh seekor angsa yang sangat cantik. Dan yang itu adalah adiknya. Adik angsa itu sangat cantik seperti putri dan diurusi oleh ibunya seperti putri sendiri. Tetapi ayahnya selalu memperlakukan secara adil, tidak seperti ibu angsa. Suatu hari ayah angsa pun ingin pergi karena sering bertengkar dengan si ibu angsa. Ayah angsa pun berpesan untuk jangan putus asa. Saat dia pergi, si angsa yang jelek itu pun berpikir bahwa si ayah angsa akan kembali pada malam hari. Pada saat malam hari pun si ayah angsa tidak kembali, tetapi si angsa yang jelek itu pun dirawat oleh ibunya secara tidak adil. Seperti si angsa yang jelek itu tidak diberi makan, dan si angsa jelek itu harus mencari makan sendiri. Tetapi si adiknya itu dapat makan yang dicarikan oleh ibunya, sampai makanan-makanannya dikasih oleh ibunya sangatlah eksotis dan sangatlah langka. Pada suatu hari, si angsa jelek itu dibangunkan oleh ibunya, tetapi sikapnya sangat berbeda. Sikap ibunya yang dulunya dingin sekarang menjadi hangat dan membangunkannya untuk mengajaknya untuk berjalan-jalan. Mereka pun berjalan-jalan ke sungai yang sangat panjang. Di sungai panjang itu, mereka sudah berjalan jauh sekali dari rumah. Lalu, saat tidak sadar, si angsa yang jelek itu pun bermain-main di sebuah air. Tapi ibu dan adiknya meninggalkan ia sendirian di sebuah sungai itu. Angsa itu pun menangis beberapa jam kemudian, tetapi si angsa itu pun marah dan memutuskan untuk berjalan lebih jauh dari rumahnya. Si angsa yang jelek itu pun berjalan menelusuri sungai dan menemukan sungai buaya. Dikatakan bahwa hewan-hewan lain bahwa sungai buaya adalah sungai yang sangat berbahaya karena terdapat banyak sekali buaya yang sangat jahat dan ganas. Si angsa yang jelek itu pun memberanikan diri untuk berjalan maupun berenang di sungai buaya itu. Benar sekali bahwa buayanya mengejar si angsa jelek itu. Si angsa jelek itu pun berenang lebih cepat daripada si buaya yang jelek itu. Si angsa yang jelek itu pun berhenti dan menyerang pada buaya. Jadi si buaya pun berkata, aku tidak mau mengejar kamu, tapi aku ingin membantu kamu karena kamu terlihat takut dan terburu-buru. Memang ada apa? Si angsa jelek itu pun langsung kaget karena buaya sebenarnya adalah seekor yang ramah. Lalu si angsa yang jelek itu pun berkata, lah kamu kok sangat baik, kata hewan-hewan lain kamu tuh ganas dan egois. Lalu si buaya berjawab, oh memang kita agak ganas, tetapi kita akan bersikap begitu ketika seekor hewan yang ingin mengganggu kita. Jadi kita tidak ganas pada kamu.
Lalu si buaya itu pun menawarkan sebuah tempat tinggal pada si angsa jelek itu. Si angsa jelek itu pun senang pada buaya dan menjadikan temannya. Pada malam hari itu malam hari adalah hujan deras. Hujan yang sangat deras, tidak seperti biasanya. Pada keesokan harinya, si angsa dinasehati oleh sang buaya untuk berhati-hati karena air sungai akan deras. Jadi dia harus berhati-hati di air. Lalu setelah berjalan selama berjam-jam, akhirnya perut dia lapar dan dia pun mampir ke daratan untuk mengambil sebuah buahan. Saat mengambil buah-buahan, terdengar suara tolong, tolong, tolong. Si angsa jelek itu pun kaget karena tidak tahu apa yang telah terjadi. Ternyata ia melihat bahwa hewan-hewan di danau tempat tinggal dia banyak sekali yang terseret air sungai. Lalu ia melihat seekor angsa, yaitu ibu dan adiknya. Adik angsa pun selamat. Lalu tapi si adik angsa itu tidak melakukan apa-apa pada si angsa yang jelek, tidak seperti ibunya. Ibunya pun melihat si angsa dengan tatapan yang sangat jahat. Ibunya pun ingin selamat, tetapi angsa itu mendekat pada tepi sungai. Secara tak sengaja, ibunya menarik si angsa jelek itu. Angsa jelek pun itu tidak tahu dan terseret ke air sungai. Saat terseret air sungai pun berjalan mengalir cukup jauh, hampir dekat dengan muara sungai, di mana air terjun tertinggi. Saat sampai di ujung, ibunya pun mendorong si angsa yang jelek itu, dan ibunya pun hampir selamat. Tetapi karena arus air yang sangat deras, ibunya pun tidak sempat ke daratan. Tapi dia mencoba membunuh si angsa jelek itu. Si angsa jelek itu pun terjatuh dari sungai dan terjun dari air terjun itu. Saatnya dia sampai di bawah, saat dia mau sampai di bawah, ia terangkat oleh sebuah awan yang putih. Awan itu pun mengubah si angsa jelek itu menjadi angsa yang sangat cantik dan putih mengkilat dan gagah. Lalu awan itu pun membentuk suatu pelangi yang seperti jembatan untuk berjalan ke tebing yang sangat tinggi. Ibu angsa pun melihat kecantikan dan keindahan bulunya. Lalu si angsa yang jelek itu pun berkata, "Aku bukan anakmu, tetapi aku hanya dititipkan padamu." Lalu si ibu angsa itu pun terjatuh dari sungai itu dan hidup di kawasan hewan bawahan. Jadi si angsa itu pun berjalan ke atas dan menuju tebing itu yang indah. Saat setibanya dia di atas, dia menemukan ayahnya. Ayahnya ternyata masih hidup. Ternyata tebing itu ada impian ayahnya. Dia memeluk ayahnya dan menangis dengan kebahagiaan. Air mata si angsa itu pun berubah menjadi mutiara dan mengubah air di sungai itu menjadi sangat putih. Akhirnya si angsa itu pun hidup bahagia di tempat yang dia impikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita fabel ini dapat membuat Anda lebih percaya diri dan tidak putus asa. Terima kasih.